وأتوب إليه بنية الموضوع تمام كل سوء ومعنى إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين الأولياء والعلماء والصالحين خصوصا Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Subhanallah Sayyidi Syekh Muhammad Nabil Karim As-Salman Al-Madani Subhanallah Maulana Syekh Muhammad Al-Jilani Al-Banjari Subhanallah Hidikasul Anwar Haji Ismail Subhanallah Sayyidina Sayyidina Tullah Subhanallah Jami' Masyayikhina wa ma'alimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah Karim Al-Manan Ya Rahim Ya Rahman Ya Tabishahum Bil Rahmah wal Ma'afirah وإن علينا وعلى ذريتنا ببركتهم وخصوصيتهم وكرامتهم أن ترزقنا فتح العارفين على هذه الدنيا اللهم لمنا وصلى الصلاة إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita masih diperkenankan umur dan kesehatannya badan, sehingga kita bisa sama-sama terkumpul kembali untuk kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita, yang mudah-mudahan dengan belajar ini manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, ulun pribadi mengingatkan kepada kita pada taat, supaya kita beriktikaf di dalam masjid ini. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa lahu fid dharain amin. Halaman yang ke-8. Al-hadithu asyar. Hadis yang ke-10. An Ulaym bin Hazim radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Ulaym bin Hazim radhiyallahu anhu berkata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda ya qaumu utlubul jannata bijuhdikum wahrabu minan nari bijuhdikum fa innal jannata la yanamu qalibuha wa innan nara la yanamu halibuha. Wahai kaumku di sini, tuntutlah surga dengan bersungguh-sungguh dan jauhi neraka dengan bersungguh-sungguh. Diserahkan menuntut surga. Nabi menyuruhkan lawan kita bertaat supaya kita ini menuntut lawan surga, supaya berataan itu tak kumpul di dalam situ berataan. Nah, kalau Nabi menyuruhkan menuntut surga, maka jalan menuju ke surga itu harus kita jalani. Jalan menuju ke surga itu diantaranya dengan menuntut ilmu kayak keadaan yang sekarang. 60 umur masih ada, maka gunakanlah kepada yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Karena apabila kita hadir di majelis seperti keadaan yang sekarang, itu bisa sudah dianggap
bahwa kita hendak dimasukkan ke dalam surganya. Karena orang yang memasuki surga itu akan nyaman menjalani jalan menuju ke surga. Banyak kerintangannya kalau kita menghadiri di majelis-majelis ilmu itu. Kadang-kadang ada kawan yang mulai begadang, lalu bimbang begadang atau nuntut ilmu. Kadang-kadang ada kawan menggawe aktivitas misalnya, nah lalu bingung mau kunjung ke pengajiannya. Nah, ya. Itu bimbang sudah. Nah tinggal lagi namanya. Kalau orang nah memang hendak Allah Ta'ala tempatkan di dalam surga, maka ia mengambil jalan ke surga itu. Di antara salah satu jalannya yaitu menuntut ilmu. Tapi guru yang menuntut ilmu itu kada paham juga, mbak. Duduk itu mulai pertama asahannya sudah. Nah awak seharian bagawi, seharian menggawi aktivitas atau macam. Duduk di majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ujian kami buka. Asal dinyanyiakan jangan di belakang. Karena mau sudah terlantar itu sudah. Ada paham juga misalnya menuntut ilmu, ada paham juga. Ada apa gitu. Yang penting duduk dulu di majelis ilmu kan. Karena apabila duduk di majelis ilmu, maka pahala yang didapat itu sama. Pahalanya adalah balainya. Balainya itu ada nang guring, inya kada mendengar napa nang dipadahakan, lalu inya kena koma makan. Nang bangun, inya mendengar, lalu dengan taufik hidayah Tuhan inya kau memakai. Tapi untuk pahala menuntut ilmunya sama. Nang guring kan, nang kada guring kan, atau nang setengah guring setengah bangun kan. Itu sama aja, sama pahalanya. Bahkan ada dipadahakan lebih baik daripada beribadah 1000 rakaat. Nah untuk ilmu. Nah lalu dia sini menuntut surga, bujur-bujur menuntut surga tuh, dan menjauhi neraka dengan bersungguh-sungguh pula. Sedang sudah kita berhikmat menjadi supaya jangan tagawi nang dilarang Tuhan. Berhikmat dia sudah. Tapi misalnya takdir tetap menunjukkan tatap tagawi juga nang dilarang Tuhan deh. Nah, misalnya aja. Mulai Samarinda tulak ke Kampung Gajah. Ada nang bersepeda motor, ada nang bermobil. Di jalan abang hijau kuning. Itu pelangi. Paham ya, Mbak? Kada jangan iya di hadapan. Di tengah ini syariat bingo. Apa? Apalagi suke? Kamu kata harus caranya. Tapi itu sudah berusaha menghindari. Nah cuma dengan melihat itu dosanya itu gugur ketika orang itu berwudu. Nah, jadi orang berwudu itu bagus karena dosa-dosa yang dilihat jenis habang hijau kuning itu guguran dengan lewat berwudunya. Artinya namun jalur hendak masuk surga itu sudah berpihak ke jalur situ sudah Allah Ta'ala karena tapi lawan nanti. Itu.
Fa innal jannata la yanamu talibuha wa innan nara la yanamu haribuha. Maka bahwasanya orang yang menuntut surga inya kada kawa guring lamun menuntut surga itu. Nah, surga itu kada kawa dibayang-bayang akan masalah kenyamanannya kan. Nah, kayak apa aja nyamannya di dunia, di situ lebih daripada yang di dunia. Jadi itu orang yang paling suki di dunia, yang paling nyaman fasilitasnya. Hendak buah tinggal bicik misalnya, dan canggih ini. Gambar apa bicik, gambar apa datang, misalnya. Gambar anggur bicik, gambar anggur datang pulang kan masuk canggih sudah kan. Hendak masuk ke WC modal hemat itu tak buka WC. Anda media buka soalnya makunan haya-haya dulu jangan tanggung-tanggung. Tak masuk canggih kan tidak. Sabun nang diisi kadang bagian kayak ini lagi memasang ke pabrik. Orang sekira seukuran kamar mandi itu lah 2 meter setengah lah panjangnya. Makanya dia udah pas banget nanti kayak gitu. Jadi kita masuk canggih sudah kita. Nah orang nang kali nama menuntut surga tuh ini kata kau kuring tak bayang-bayang nang kayak apa esok nang kayak apa nang dalam surga macam ini. Maka bidadarinya lamun seandainya nih bidadari itu beluga berabut kurang melakukan itu seandainya jadinya dituluk ke laut memang umat nang masing banyak jadi tawar jadinya. Mau kita menculuk jadi jika kerja ke laut jadi pakasang jadi pakasang mau bidadarinya itu jadi tawar gitu kan. Hah? Ayo. Jadi orang yang menuntut masalah surga ini ada koguling nih kira-kira. Orang kayak Tuhan kita hanya mikirkan mau unjul, ada koguling deh. Mau unjul, kayak koguling, tak tulah disetar. Itu hanya mikirkan mau unjul. Percalaraminya sahabatnya hayalan yang menyisik sekian, bukan sekian, ya. Itu ya nanti. Nah, tak bayang-bayang ini asal buat menunggu bisukan. Nah ya, itu hanya unjul. Nah orang yang menuntut surga itu, ini anak kuring. Diitinya semuanya nang nyaman-nyaman nang di dunia ini. Kada sebanding lawan nang di sana jauh 0, berapa persen. Sementara 99,9,9 bingung para itu. Nah, di surga itu nah pernah dikehendaki ada Anda bidadari ada, Anda pulang ada pulang. Kan lain. Ayo. Iya. Lalu mendengar bahan beginian, kami pakai apa Oh iya, beginian yang ada ini di surga itu jadi ratunya. Bawahannya iya bukan bidadari berita. Ang bidadari lamun menculuk teruncuk ta banyu laut ampih masing. Munya beludah berlaku pulang kematian melakukan itu aja. Itu. Mewadah kita ini banyu kopi bercangkir. Di surga tuh sungainya. Susu sungainya.
Ada kan yang kopi di situ. Ini di surga itu kenapa balik Anda? Ada. Jangan dipadahkan kopi di surga itu ada. Di surga ada. Jika orang menuntut masalah apa? Masalah surga ini, dasar kata kuah kuning. Tambah rame. Nang mengaji ini di situ suara Nabi Daud. Suara Nabi Daud itu sewaktu sidin hidup, bila sidin mengaji, membaca kitab, burung nang terabang parkir. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa safarna ma'a Daud dan jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Itu bacaan orang yang pesan suara. Kata deh. Suara Nabi Daud itu luar biasa. Lalu orang bahari itu ya mengaji masalah suara Nabi bagus tuh. Ngarannya Sambaga Suara. Ulang balik. Tauhidnya kuat. Mengaji suara dan kaya suara Nabi Daud. Bila sidin membaca 4 kilo ka uluk, 4 kilo ka ide. Kedengaran kaya. Ulang balik. Lalu ini 2 kilo ka uluk, 2 kilo ka ide. Tapi benih. Kedengaran aja. Orang bahari kita mekan itu tapi suara malangking. Wah, almarhum guru sapung pelik terus ini dari jasa Fatihah lawan orang dalam pagar. Orang dalam pagar ini sebelumnya duduk di dalam awalnya. Antara guring lawan bangun tak mimpi lawan Nabi. Maksudnya tak mimpi lawan Nabi diludahi Nabi muntung sidin tadi kan. Mau limba sudah itu membaca apa aja nih popuhunan kayak nah asalnya bergerak nih bila sidin mengaji ramai banyu ada biasanya cikunduk apa namanya ilong kan ilong berang deh. Bila ilong tuh rahatan silin mengaji larut berenai dulu ilong bahagia kayaknya. Ini kira-kira apalagi di masjid sini. Ini bujur kayaknya. Ya mengijazakan nah itu lawan bisa kumpul. Nah itu bisa kumpul baca Fatihah. Langkah daripada yang lain. Suara sidin bagus. Bila sidin membaca bukan hanya Nabi alam kita kayak yang kagum gitu sampai ke alam lain kagum jadinya. Orang lalu besar ada juga bantuan yang lainnya itu besar ada juga. Kita baca Fatihah itu ngantuk. Namun dengan ngantuk, apalagi baca jam 2 malam. Banyak, emang kalau ulang asli nyanyikan. Nah jadi, namun menuntut masalah neraka, tak kau guling dia. Karena tak pikir siksa yang luar biasa. Ada kalau guling dia bilang itihi orang ketakutan kan. Orang ketakutan kan beritihi dia. Dengan orang pangutan ini ya. Apalagi hidup misalnya rumah jauh dari yang lain. Orangnya pangutan karena ketolongan. Di rumah kadang pisang betuyok. Dan datang orang kurma di rumah itu diadopkan. Jadi menjodoh kita nih sawit hanal. Pisang lah ianya. Kan laras bergerak aja kayak kaget pada kan laras bergerak aja
dikira hantu. Takutan lawan hantunya kata kuning. Apalagi memikirkan masalah nerakanya. Belum lagi kan neraka ingin dikubur aja dulu. Awal ke akhirat dikubur. Ingin membayangkan. Ini malaikat nang dikubur nang tukang tanya muka mangkir nang seikong mangakune. Bila kada dapat menjawab, nang seikongnya mencatok. Di dalam riwayat cacatoknya itu gatal pada dunia ini. Masjid kita masuk tenda sudah. Kalau masjid itu dia pasangkan ke kita sama rampok jadi tapai ini. Ini yang masih ini ya baru dunia ini kumpulan berapa negara. Cacatoknya tuh kayak mobil gada. Nah, nang ujung nang bulan ini general pada dunia. Nah ini pun dicatokkan nang dikubur Anda buka kuburnya sekitar kali 2 aja. Kemana buka? Buka kalau orang kampung pulang bukan? Nah, orang kampung bukan nanti apa? Karena aku keluar, Anda keluar ditahan orang ulin. Sudah ulin tanah dia pulang. Ulin yang lain jajak. Bapak jajak loh tanah lain. Hah? Tahu nggak keluar? Datang malaikat. Bawa gada. Menakutnya nang marabung gak menyakali dapat jatuhnya. Nah, bila ini menjatuh manusia dikubur dagung dijatuhnya terus meluncur sampai ke bumi langkah 7. Maka bumi langkah 7 ini kada tahu impatan pahalatannya itu udah tahu bumi yang pertama ini sampai mana pahalatannya ada bumi yang kedua. Bumi yang kedua sampai mana pahalatannya ada bumi yang ketiga. Ada orang pendulangan dahulu itu kan enggak. Aku di sini mendulang setahun kan. Jadi bumi itu di sini besar 7 lapis itu besar banget di sini warna tanahnya. Yang pertama di sini tanah biasa. Yang kedua tanah liat. Yang ketiga betul antakan pertama, maka 4 kuyaknya aja. 2,5 meter ketemu kuyaknya. Pikirannya yang bumi nang 4 sudah itu. Kata itu jauh banget ke bawah ini buat nang orang bangun minyak tuh berapa ratus ke bawah. Itu belum bumi yang pertama. Lapisannya untuk pendulangan 2,5 meter batamuan bumi yang keempat sudah lah. Bilang asal jauh ke dan dalam rumus kan. Nah ya, minumnya kayak gitu. Nah, lalu si mayat tadi dijatuh, meluncur kayak roket, laju pada pesawat kit. Laju pada pesawat kit. Mendagung itu kayak nang mendengar kucing, ayam, itu. Pokoknya selain daripada manusia lawan jin mendengar dagungnya itu. Nah, jadi jangan kira nama anjing kuciak malah. Kokolok ayam namanya berendak di hingga kubur hanya ini mendengar masalah juga. Sampai ke bumi langkah 7 dagung hancur terhambur kayak dagung. Tapi dengan kudrat iradatnya Allah tabuli pulang ini terus pulang. Jadi manusia pulang tahuni pulang kan dapat dagung pulang meluncur pulang ke bawah. Sampai mana yang penyiksaan? Sampai ke hari kiamat. Apabila hari kiamat dan dengan tabunya, Nabi hanya memadahkan kiri dan tanda-tandanya. Hari Jumat. Jumat mana? Ada tahu kisah. Ada aja semalam berita di TV tentang kiamat sudah dustainya. Tidak pernah nahuinya aja. Anak lu semalam dapat daun 6.000 berapa?
2012 kan nah hendak kiamat banyak yang menggantung diri. Dengar berita hendak kiamat banyak yang menggantung diri. Nasi pun pulang banyak ibu utang ya. Hendak kiamat juga. Yang banyak miskin kita habiskan aja duit sudah kiamat juga deh. Kan pemakan pandai ya. Lamun masih ada aja kekanakan lalu masih ada jenang la ilaha illallah belum lagi. Imam Mahdi belum keluar. Nabi Isa belum. Nabi Isa kita turun. Sang bunuh Dajjal. Dajjal itu matanya sebiji aja. Dajjal matanya sebiji aja. Jadi Dajjal ini basadam tinggi. Dajjal ini namun Dajjal gelahnya bajajak di laut. Laut itu hingga pukul lalinya ya. Tahu lah pukul lali? Mata kaki bermata. Enggak tahu. Dajjal ini menangkap iwa di dasar laut membenam tinggi matahari. Kita malah lagi lampu ini tidak sampai. Dajjal itu tidak menanam semangka, tak tanamnya semangka ini kan belanggar menit langsung tak tumbuh, gana, berkembang, berbuah, masak, cap, makan. Berkeliling ini memutari dunia kan Dajjal, membawai lawan orang banyak supaya umpat lawan minyak. Begitu jelas seperti orangnya. Nah ini dia. Kan ada kau guring, dunia pikiran itu aja haru-hara hendak kiamat aja belum kiamatnya lagi. Nah, namun sudah kiamatnya berterabang, gunung, bus terabang itu, bus ke situ. Jangankan gunung nang terabang, ditiup angin, perahu ditiup angin, puncak uratnya. Ada kumpulin perahu aja jadi tiup angin. Baru lagi gunung nang terabang jatuh. Namanya udah kumpulin tukang kisah paman, udah kumpulin dulu. Mbak kisah, kumpulin kan berkisah tuh migau mana? Jadi jangan disangka hari kiamat itu nyaman. Habis terabang. Masalah tentang ehmil mampus, iya kan? Itu belakang judul lagi kisah tentang hari kiamat. Nah jadi orang yang menuntut surga, masalah surga, kata kau dulu ini ya, membayangkan umat besarnya Allah. Membayangkan tak bawa ke alur cerita jadinya seakan-akan inya yang menjadi sutradara dalam hayalan kita. Itu orang yang menuntutkan. Nah menuntut neraka itu juga asal menuntut itu sampai ke dalam para sapi lawan yang dibaca itu.